Kapan seseorang merasa dirinya hebat atau kuat, tidak pernah akan bisa lemah. Biasanya memang pada saat dimana masa jaya dialami oleh seseorang, ketika dia mungkin menjabat sesuatu atau mungkin dia mendapatkan sebuah predikat yang disanjung-sanjung sebagai sosok yang terhormat, terhebat, atau memiliki sebuah potensi yang luar biasa. Dan setiap kali manusia merasa diri hebat dan menganggap diri kuat, sebenarnya itu adalah titik awal kejatuhannya. Karena dia mulai akan merangkak, merayap menjadi makin pongah, angkuh dengan segala kehebatan dan kekuatannya. Tanpa sadar, sebagaimana peribahasa kacang lupa pada kulitnya, maka seseorang lupa bahwa hebat dan kuatnya itu sebenarnya bukan semata dari dirinya sendiri. Bukan sesuatu yang berasal dari kekuatannya atau kehebatannya sendiri. Tapi keduanya itu, kehebatan dan kekuatan itu asalnya adalah dari Tuhan. Ini berkaitan dengan hakikat seseorang manusia yang tercipta dan terlahir sesungguhnya dan pada dasarnya dari debu tanah yang tidak berarti. Benda mati yang tidak ada harganya bahkan, dan tidak bisa apa-apa tanpa ada hembusan nafas dari Tuhan Sang Pencipta. Bukankah ini merupakan satu perenungan yang mendasar sekali setiap kali kita mulai merasa hebat atau menganggap diri kuat? Yaitu hakikat kita sebenarnya dari satu kelemahan yang akan berakhir juga pada kelemahan. Karena pada dasarnya dari lemah kita lahir dan mati pun kita lemah. Karena itu kita perlu sadar dan kita perlu memahami. Bukan saja kita tidak punya apa-apa dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kita juga harus sadar yang ketiga, yaitu kita bukan apa-apa dan kita juga bukan siapa-siapa. Ada yang dibalik semua apa yang kita peroleh hari ini atau keberadaan kita hari ini, itu hanya oleh karena nafas dari Tuhan dihembuskan ke dalam hidup kita. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari 2 Mazmur yang disebutkan sebagai Mazmur Daud. Pertama, Mazmur 8, sebuah mazmur yang berbicara tentang hakikat manusia. Dibacakan dari pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Lalu satu lagi masih mazmur yang dituliskan dari Daud, Mazmur 103, kali ini ayat yang ke-14 saja. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. 2 ayat yang diungkapkan oleh Daud dalam mazmurnya mau menggambarkan sesuatu yang sebenarnya senada. Bila kita membaca Mazmur 8, itu di dalamnya ada sebuah pengagungan kepada Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, mulialah namamu, diagungkanlah Engkau. Tetapi lalu dikontraskan dengan keberadaan manusia yang seperti bayi-bayi yang tidak berdaya. Bahkan ungkapan Daud ketika dia menyebutkan apakah manusia. Ini merupakan sebuah ungkapan, apakah, what is man? Sebuah ungkapan yang tidak lazim, tidak biasa kalau manusia bicara atau kata gantinya siapa. Ini disebutkan apakah manusia, sehingga engkau mengingatnya. Perhatikan ada sebuah kontras, Daud menuliskan betapa besarnya Tuhan, tapi betapa kecilnya dan rapuhnya manusia. Betapa hebat dan kuatnya Tuhan, tetapi sebenarnya betapa sekarat dan akan tamatnya manusia itu tanpa Tuhan yang membuat dia hidup. Begitu juga dalam Mazmur 103 ada sebuah nada yang serupa dengan Mazmur 8. Daud kembali mengungkapkan, kalau kita baca semuanya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13,
Itu semua berbicara tentang betapa besarnya Tuhan itu yang segala kebaikannya dinyatakan dengan mengampuni kesalahan, dengan menyembuhkan penyakit, menebus hidup kita dari lubang kubur, memahkotai dengan kasih setia dan rahmat, dan panjang lebar semua karya Tuhan diungkapkan sebesar-besarnya, sedahsyat-dahsyatnya, sehebat-hebatnya, dan sekuat-kuatnya. Tapi lalu ayat 14 dikontraskan, sebab Tuhan sendiri tahu dibandingkan dengan karyanya yang begitu besar dan dahsyat, Dia ingat bahwa kita ini debu. Kembali dikatakan di sini, Tuhan tahu apa kita. Sekali lagi digunakan istilah, sebab Dia sendiri tahu apa kita, bukan siapa kita. Kembali ungkapan bahwa pada dasarnya kita dari benda mati dan akan mati, tapi Tuhan yang membuat kita hidup. Inilah sebenarnya alasan mendasar untuk supaya hati-hati kalau kita sudah mulai merasa hebat dan menganggap diri kuat. Ini titik awal untuk kejatuhan kita terjadi. Dan ini juga menjadi sebuah titik buta yang membuat kita tidak dapat melihat bahwa di balik kehebatan dan kekuatan seorang manusia atau kekuatan dan kehebatan kita sendiri, itu ada Tuhan yang menghembuskan nafas, ada Tuhan yang memampukan seseorang, ada Tuhan yang memberikan sesuatu kepada orang itu, dan ada Tuhan yang membuat dia masih bisa bernafas dan hidup. Mau bagaimanapun prestasi seseorang, sebanyak apapun talenta yang dimilikinya, sehebat apapun jabatan yang disandangnya, begitu seberapa kuat pun tentang fisiknya atau segala hartanya dan apa yang disebut sebagai kekuatan manusia, itu semua tiada artinya ketika Tuhan mengatakan, nafasmu kuambil. Apa yang kutitipkan nafas itu, kuambil lagi. Dan hari ini engkau berakhir. Semua ini mau mengingatkan kepada kita dua ayat dari Mazmur Daud tadi, bahwa pada dasarnya kita sebenarnya sekarat dan akan tamat. Tuhan ingatkan kita bahwa bila kita sadar dari apa kita dibuat, yaitu dari debu tanah yang tidak ada harganya dan tidak ada artinya, maka kalau kita sadar hakikat kita dari apa kita dibuat, tak seorang pun yang pantas untuk merasa diri hebat atau menganggap dirinya kuat. Karena tanpa nafas Tuhan, tanpa udara yang dihembuskan ke dalam hidup kita, kita bukan saja sekarat, tetapi juga tamat. Karenanya ayat-ayat firman Tuhan hari ini mau mengundang kita kembali untuk belajar bagaimana merendah di hadapan Tuhan. Sadar bahwa hidup kita punya siapa, bukan punya apa. Sadar bahwa kita ini milik siapa. Sadar bahwa kita ini ada hanya karena Tuhan membuat kita masih ada. Dan bila Tuhan mengatakan engkau akan tiada, maka kita akan tiada. Mari tunduklah kepadanya, mari hiduplah terus di dalam puji-pujian seperti Daud dalam kedua Mazmurnya. Tuhan besar, Dia patut dipuji, Dia agung dan mulia. Sementara kita begitu terbatas. Karena itu tetaplah terhubung dengan Dia, Sang Maha Besar, kita yang maha kecil ini. Tetaplah terhubung dengan Dia, Sang Maha Hebat, kita yang sama sekali tidak hebat ini. Dan tetaplah terhubung dengan Dia yang maha kuat, kita yang sebenarnya tidak kuat ini. Mari terus hidup di dalam perendahan diri di hadapan Tuhan, sembah Dia senantiasa, bergantunglah sepenuhnya kepadanya, tunduk kepada otoritasnya. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat bergantung kepadanya, selamat terus merenungkan akan betapa dahsyatnya dan hebatnya Tuhan untuk kita. Amin.